Semuanya, jumpa lagi di channel Krisna 2018 dengan saya sendiri, Krisna. Kali ini kita akan membahas tentang Samsung Galaxy M33 5G, yang dimana pemakaian ini sudah lebih dari 3 tahun. Saya beli ini tahun 2022 di bulan April. Jadi kondisi waktu itu memang pasca dari Covid, dan saya beli online di toko hijau. Dan sampai sekarang alhamdulillah HP ini sudah menemani saya di masa-masa yang sulit, kemudian lagi berkembang, dan juga sampai dengan sekarang masih pun saya tetap pakai untuk menjadi HP secondary 2 saya ya. Jadi sebelumnya ini merupakan HP utama saya dalam hal untuk pengembangan diri saya, dan juga ini HP juga ditemani dengan iPhone 13 yang kemarin kita bahas. Itu sekarang jadi daily driver utama saya, baik untuk membuat konten ataupun menemani aktivitas sehari-hari. Oke, tanpa perlu berlama-lama, di sini akan saya terangkan juga bahwa yang poin yang akan kita bahas ini adalah yang pertama terkait dengan setelah 3 tahun lebih dari April 2022 sampai sekarang di bulan September 2025 dan hampir di penghujung tahun, kira-kira apa aja yang mengalami penurunan dan apa aja yang di discontinue dan tidak dilanjutkan, serta berapa skor performanya, dan akan ada kita tes juga satu game permainan online yang dimana game ini akan kita coba tes lagi apakah masih worth it, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang menjadi pendukung untuk melengkapi proses di selama 3 tahun ini, bagaimana perkembangannya, dan apakah kedepannya nanti kalau misalkan kita ingin menukar HP baru seperti yang terbaru ini, sudah ada Samsung A07, kemudian lagi A17, dan tidak menutup kemungkinan di tahun depan biasanya itu ada A27, 37, 57 dan lainnya. Nah, kita tahu sendiri bahwa target market dari Samsung sendiri sebenarnya juga tidak jauh berbeda dari Apple, yang dimana sebenarnya Apple juga ingin memastikan bahwa produk yang memang tanda kutip itu sudah habis, dan bagaimana caranya untuk merecycle kembali. Contoh aja di Apple kemarin itu ada iPhone 16e yang sebenarnya mirip banget dengan iPhone 13, tapi mengalami penurunan fungsional kamera, yang darinya di iPhone 13 itu yang base model itu adalah 2 kamera, sedangkan di 16e sesuai namanya, E itu ekonomi menurut saya ya, itu hanya 1 kamera. Nah, itu sebenarnya kalau dari tampilan belakang memang jelas berbeda. Itu lebih mirip ke iPhone SE, tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat secara body itu mirip iPhone 13. Nah, body depannya juga sebenarnya mirip banget dengan iPhone 13. Nah, itu untuk produk Apple. Nah, sedangkan produk Samsung tidak jauh berbeda juga. Di Samsung paling lebih sampai dari 2019 sampai dengan sekarang, itu Samsung masih tetap aja mempertahankan model water drop-nya. Ini teman-teman, model water drop ini kurang lebih sudah lama banget ya, dari 2019 sampai 2025 udah hampir 6 tahun. Iya, dari tahun 2019 sampai 2025 itu sudah hampir 6 tahun. Jadi harusnya sih mengikut contoh dengan HP-HP merek Cina seperti Infinix, Xiaomi dan lainnya. Itu sudah HP yang di harga 2 juta, 1 juta pun itu sudah pakai yang namanya Infinity O atau tompel yang bulat itu teman-teman di tengah. Nah, sedangkan di HP Samsung itu baru bisa ditemui di seri nomor A3 ke atas, jadi A37 lah nanti atau A57. Nah, itu baru ditemuin di seri 3 dan 5. Sedangkan di
Z0, 1, 2 itu masih rata-rata pakai model water drop atau Infinity U ya disebut sama Samsung. Oke, sebenarnya tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau masalah kapasiti dan yang lainnya mungkin ini sudah pernah dibahas juga di 1 tahun ke belakang, bahwa saya pernah review HP Samsung itu kondisi setelah 1 tahun pemakaian di tahun 2023, dan sekarang di tahun 2025 akan saya review lagi. Jadi paling kita coba cek dulu dari perawatan perangkat. Ya, di sini baterai tersisa untuk kondisi 96% itu hanya bertahan 2 hari 19 jam tanpa ada aktivitas yang berat. Kemudian untuk penyimpanan juga sebenarnya ini kalau dilihat tersisa 1,4 GB, karena kapasitas penyimpanannya pun di sini hanya maksimalnya itu 128 GB. Jadi menurut saya untuk kategori 6/64 itu sebenarnya tidak cangkup lagi di tahun 2025. Jadi normalnya sekarang yang paling rendah itu adalah 128 GB, dan yang paling tinggi itu bisa 500 GB atau 1 tera. Jadi kalau untuk SD card sebenarnya bagi saya itu nggak ngaruh, karena SD card itu tidak bisa dijadikan kayak HP Samsung zaman dulu yang jadi prioritas utama. Alasannya adalah karena SD card itu kalau dijadikan utama pasti rentan terhadap kehilangan data. Itu salah satu alasan dari saya ya, kenapa sekarang itu kita harus manual mindahin kalau mau dari internal ke eksternal. Nah, lebih baik daripada nambahin slot eksternal SD card nantinya, nggak apa-apa sebenarnya pilih yang hybrid teman-teman. Hybrid itu dalam artian bisa 1 slot memory card atau tidak ada memory card sama sekali. Nah, itu lebih baik, karena kalau langsung beli penyimpanan gede seperti 256 GB kemudian lagi 512 itu sangat worth it. Terkecuali dalam kasus hal ini berbeda dengan Apple, karena Apple itu menurut saya dia ada ekosistem sendiri yang terjamin keamanannya untuk disimpan di cloud, ya namanya itu iCloud. Nah, sedangkan Samsung itu kalau untuk aktivitas cloud di Samsung saya masih agak ragu untuk keamanannya. Jadi lebih baik, karena ini HP Android, belilah di awal itu yang langsung memorinya ya sekarang di tahun 2025 itu minimal 256. Nah, itu nanti akan jadi masuk list rencana saya, karena 128 GB ini kalau menurut saya juga sudah hampir kekecilan ya. Jadi ya untuk aktivitas-aktivitas mungkin kita lebih ke arah untuk meng-clear cache-nya apa yang tidak terpakai dan data-data yang tidak tersimpan. Oke, untuk memori ini 8 GB itu sebenarnya masih lebih dari cukup di tahun 2025. Oke, untuk pembaruan perangkat lunak ini pembaruan terakhir itu diinstal itu hanya sampai versi Android 14 dan One UI-nya itu 6,1. Namun patch keamanannya masih akan ada sampai dengan tahun 2025 ini. Jadi keamanannya saja mungkin bisa diperbarui, tapi untuk OS dan juga UI-nya itu sudah terbatas maksimal sampai di 6 untuk One UI dan OS-nya 14. Oke, itu untuk capacity ya. Oke, selanjutnya kalau untuk CPU Z, nah ini Samsung Exynos-nya itu masih OS-nya itu pakai chipsetnya itu pakai Exynos 1280, yang dimana 1280 ini sebenarnya masih digunakan di HP Samsung di tahun 2025 dan 2024 kemarin, yaitu Samsung Galaxy A25 dan A26. Jadi A25 dan A26 ini masih mengadopsi chipset Exynos 1280 teman-teman. Nah, untuk device-nya seperti ini, dan ini seperti yang di teman-teman yang saya katakan bahwa ini sudah saya buka juga di situs GSM Arena. Untuk Samsung Galaxy M33 dan A26 itu hanya dibedakan di chipset, terutama tidak dibedakan yaitu di chipsetnya itu pakai chipset yang sama, itu Exynos 1280. Namun untuk berat sebenarnya lebih berat di Samsung Galaxy A26, yang dimana ini beratnya itu 200 gram, dikutip dari situs
GSM Arena. Dan kameranya pun juga itu hanya kamera itu 3, sedangkan di Samsung Galaxy M33 ini kameranya ada 4. Itu yang jadi pembedanya. Nah, namun kalau dilihat dari penyimpanan internal juga di sini M33 itu pakai UFS 2.2. Jadi kalau untuk upgrade ke Galaxy A26, A25 itu sebenarnya tidak perlu karena di M33 ini sudah mengcover semuanya. Jadi ini ada 3 kamera untuk A26, sedangkan di M33 itu ada 4 kamera. Tapi yang jadi peningkatan itu di kamera ultrawide-nya, yaitu di A26 itu 8 megapiksel, sedangkan di M33 itu 5 piksel. Tapi untuk yang lainnya sama semua. Dan sudah tidak ada lagi headphone jack. Jadi kalau di M33 itu masih ada headphone jack seperti ini. Dan di M33 ini masih pakai kabel USB Type-C, dan speakernya juga masih speaker mono dan ada mini speaker di sini. Kemudian untuk fingerprintnya masih di samping dan volume up and down. Tapi saya lebih senang fingerprintnya itu di samping, karena kalau di tengah, kalau teman-teman pakai ya kayak ini, itu kalau misalkan tempered glassnya enggak terlalu kuat itu masih bisa, tapi kalau kuat itu mengurangi sensitivitas. Oke, itu langsung untuk M33 perbandingan M33 dan A26. Lanjut kita coba cek untuk sensor. Nah, di sensor ini itu cuman yang enggak ada itu di light dan barometer. Untuk accelerometer itu ada, kemudian proximity, magnetometer, kompas, gyroscope juga ada pastinya. Kalau nggak salah beli dulu total online itu hampir 4 jutaan di toko hijau, dan alhamdulillah ini awet sampai sekarang. Jadi bukan di dealer resmi Samsung, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita coba ke aplikasi Fit to Cloud. Jadi saya install untuk menemani aktivitas kebugaran fisik saya. Jadi kalau dipakai Fit to Cloud dari jam tangan itel kemarin yang pernah saya review, ini sangat cocok, kompatibel banget dengan Android, macam seperti Samsung. Dan banyak banget juga kalau misalkan target olahraga yang kita saya tetapkan seperti misalkan langkah itu kalau bisa sehari 8.000 langkah, jarak 5 km, dan kalori 1020 km. Nah, untuk skor AnTuTu itu saya tampilkan di sini. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa skornya itu masih di kisaran 323.000, dan kemungkinan ini juga akan terus meningkat, tapi tidak terlalu meningkat drastis. Dan sesuai dengan chipsetnya Exynos 1280 itu memang masih kompatibel, dan sudah lebih dari 3 tahun juga chipset Exynos 1280 itu masih dipakai sampai dengan sekarang oleh Samsung. Kita tes juga untuk grafis di AnTuTu 3D, bahwa kalau kita cek FPS yang didapatkan itu 33,76 dengan off-screen 25,70, dan OpenGL coastline-nya itu on-screen di 43 fps dan off-screen-nya itu 30,294. Jadi udah saya tes juga di AnTuTu 3D Bench Lite dan sudah mendapatkan skor yang diinginkan. Lumayan kalau untuk HP Samsung M33 ini. Apalagi dia punya kamera yang relatif banyak, itu ada 4, dan ini sangat mendukung sekali untuk pemotretan. Nah, untuk sesi fotografi, pemotretan foto, kemudian lagi video, teman-teman bisa lihat di cuplikan ini, dan teman-teman bisa melihat sendiri apakah kualitas kamera dan juga videonya itu berubah atau masih tetap sama. Dan ini saya rekam di kondisi yang sekarang, bahwa menggunakan kamera belakang kebanyakan dan ada sedikit kamera depan.
dan nantinya bisa teman-teman nilai sendiri apakah foto dan videonya itu di tahun 2025 untuk Samsung M33 5G ini masih berlaku. Dan untuk harganya ini kalau nggak salah sudah jatuh banget. Jadi yang paling murah itu kemarin di kisaran 1.800.000, dan kalau ada rata-rataannya itu masih di kisaran 2 sampai 2,5 juta. Di harga yang di awal itu kurang lebih 3,8 sampai 4 juta saat launching. Oke, kita mulai karena di tahun 2022 itu banyak banget isu terkait dengan kelangkaan chipset. Kita coba untuk main game di Mobile Legends, teman-teman. Karena kita akan memulai pertandingan, jadi kita pakai mode yang singkat aja, yaitu mode PSAI. Oh, lagi mau unduh. Ya, kita coba mode klasik nih. Oke, nggak apa-apa, kita coba mode klasik. Kita akan coba mode klasik, teman-teman. Ya, sini saya pakai hero yang cepat. Itu kita pakai hero api aja. Ya, ini akan menjadi pertandingan yang seru dan mendebarkan. Ya, ini sekali lagi saya mohon maaf atas tampilannya karena ini saya baru download lagi Mobile Legends, karena itu Mobile Legends saya pakai di HP iPhone. Jadi untuk HP Samsung Mobile Legends ini nggak saya install, jadi nggak ada game yang terinstall di HP Samsung M33 5G ini. Itulah mengapa saya menjaga performa dari HP M33 5G agar bisa terus bertahan sampai dengan kurang lebih tahun depan. Jadi mungkin ketika HP-HP baru itu sudah muncul, ada pertimbangan juga mungkin akan saya ganti sebelum masuk ke tahun kelima. Karena kemarin Samsung A30 itu di tahun ke-6 ketika saya jual itu harganya jatuh banget. Dari beli tahun 2019 itu 3 jutaan, ketika dijual itu hanya 200.000 di tahun 2025. Itu sekedar informasi, teman-teman ya. Nah, ini untuk settingannya saya pilih settingan custom aja, standar, dan resolusinya saya pilih HD. Kemudian frame rate-nya karena saya pakai WiFi, saya pakai HD aja. Kemudian ya seperti itu. Nah, oke, settingan sudah selesai. Kita coba langsung, dan ternyata bener langsung nge-lag, teman-teman. Jadi mungkin
kualitasnya kita kurangin lagi ke brandednya, itu standar aja. Ya benar bahwa kalau terlalu memaksakan efeknya jadi seperti kehilangan arah. Oh maaf teman-teman, kita akan ketemu lagi ketika levelnya sudah naik ya. Jadi di level 14 nanti saya akan coba untuk explore lagi. Oke, sekarang level 11 dan kondisinya saya dapat tim yang kurang bagus, di Lukas dan Hanabinya yang kurang bagus. Jadi kita berharap keajaiban saja untuk menang di tier legend ini ya teman-teman. Untung klasik ini, kalau enggak jadi jasa penurun bintang kita teman-teman. Oh, berat nih. Kurang lebih teman-teman bisa melihat grafis untuk permainan Mobile Legends ini. Kalau misalkan pakai HP Samsung M33, memang untuk kualitas gambarnya karena dia pakai PLS LCD, jadi tidak sebagus di AMOLED. Oh ya, ini saya pakai jaringan WiFi ya teman-teman, untuk meminimalisir keadaan. Kita kalah teman-teman. Gak apa-apa, kita tayangkan kalah. Karena berat kalau hanya 3 orang bisa, sedangkan yang lainnya hanya jadi penumpang. Dan jangan lupa untuk yang kurang bermain, kita coba report. Nanti ya, oh ya, karena ini baru mungkin jadi nggak bisa di report. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman untuk game Mobile Legends ya. Jadi kalau teman-teman ingin melihat tier saya ada di Legend 4, ini memang rank tertinggi memang Legend 4, dan ini kurang lebih mungkin sekitar 1-2 minggu lagi reset session. Dan kalau ingin teman-teman coba, monggo silakan juga klik ID saya itu di kategori Mobile Legends kalau mau main bersama. Oke, saya cukupkan untuk konten di episode kali ini. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya di channel Kusno 2018. Tetap sehat dan tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur.